Halo semuanya, selamat datang pada tutorial penggunaan media pembelajaran Scratch untuk menyelesaikan permasalahan matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP menggunakan metode grafik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari cara penyelesaian SPLDP dengan metode grafik secara manual menggunakan bidang koordinat. Pada tutorial kali ini, kita akan memanfaatkan aplikasi Scratch sebagai media interaktif untuk membantu menggambar grafik kedua persamaan, menentukan titik potongnya, dan memperoleh solusi SPLDP dengan lebih mudah. Tanya bagaimana? Yuk kita mulai. Langkah pertama, silahkan buka browser pada perangkat kalian, baik menggunakan Google Chrome maupun Firefox ataupun browser lainnya. Kita klik. Lalu di tampilan Google, silahkan klik Scratch. Pilih Scratch Imagine, Program, Share. Nah, ini adalah tampilan awal dari Scratch yang nanti kita gunakan. Nah, untuk memulai, silahkan kalian klik Create atau mulai membuat. Nah, di tampilan awal ini ada tutorial yang berwarna hijau, silahkan di-close saja. Nah, khusus untuk penggunaan perangkat laptop, kita boleh menggunakan switch to large stack ataupun switch to small stack. Sebelum mulai melakukan pengkodean, kalian perlu mengenal salah satu komponen penting pada Scratch, yaitu sprite. Sprite merupakan karakter yang akan menjalankan setiap perintah yang kita buat melalui blok kode. Sprite ini adalah sprite cat, yaitu sprite bawaan dari Scratch-nya. Nah, sprite dapat diganti dengan karakter lain yang tersedia di Scratch ataupun dengan karakter hasil desain sendiri melalui menu upload sprite seperti ini. Nah, kita boleh choose sprite bawaan dari Scratch. Ini adalah beberapa sprite bawaan Scratch. Nah, boleh juga kita unggah atau upload sprite dari hasil karya kita sendiri atau desain kita sendiri. Nah, pada tutorial ini digunakan karakter animasi atau sprite yang disesuaikan dengan budaya Kalimantan Barat, khususnya perayaan Cap Gomeh. Sehingga saya upload lampu lampion. Nah, seperti ini. Untuk sprite bawaan dari Scratch kita hapus saja. Kita hilangkan dengan mengklik delete. Nah, untuk ukuran sprite ini bisa digeser-geser ya. Nah, untuk ukuran sprite bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan agar tampilannya lebih proporsional di layar. Nah, ini ada di menu size, bisa kita sesuaikan menjadi 70 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, selain sprite, kita juga dapat mengganti backdrop atau latar belakang pada Scratch. Dengan mengklik backdrop, bisa memilih dari bawaan dari Scratch, ini beberapa pilihan dari Scratch, atau kita mengupload dari menu upload backdrop yang kita desain sendiri. Nah, khusus untuk tutorial ini, karena di Kalimantan Barat, maka saya upload yang perayaan Cap Gomeh. Oke, sudah. Dalam tutorial ini nanti akan digunakan backdrop bertema budaya Kalimantan Barat ya. Nah, ini sudah saya tampilkan, nanti juga akan kita ubah-ubah karena backdrop itu bisa diubah, begitu pula dengan sprite-nya. Sehingga nanti peserta didik dapat menghubungkan konsep matematika dengan budaya lokalnya. Masuk ke permasalahan yang akan diselesaikan, kita ganti terlebih dahulu backdrop yang ada dengan backdrop yang di dalamnya sudah memuat soal latihan yang ada di e-modul yang sebelumnya sudah kita siapkan. Nah, untuk sprite bisa kita hilangkan dengan mengklik sprite di sini, kemudian di bagian fitur show kita klik atau kita pilih hide sprite. Kita klik bagian backdrop, lalu kita pilih convert to vector agar lebih terfokus. Nah, supaya tulisannya dapat dibaca dengan jelas, maka kita pilih full screen control. Oke. Nah, permasalahan yang akan kita selesaikan berkaitan dengan perayaan Cap Gomeh
di mana di kota Singkawang, di Kalimantan Barat saat perayaan Cap Gomeh, banyak pedagang menjual permen khas berbentuk naga dan barongsai. Jojo dan Dio membeli permen tersebut untuk keponakan-keponakan mereka. Jojo membeli 2 bungkus permen barongsai dan 4 bungkus permen naga. Ia membayar sebesar 22.000. Dio membeli 4 bungkus permen barongsai dan 2 bungkus permen naga di pedagang yang berbeda. Ia membayar sebesar 26.000. Nah, pertanyaannya, tentukan harga 1 bungkus permen barongsai. Di sini kita misalkan dengan variabel X, dan 1 bungkus permen naga kita misalkan atau pemisalan dengan variabel Y dengan menggunakan metode grafik melalui Scratch. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah menentukan model matematikanya. Misalkan harga 1 bungkus permen barongsai dinyatakan dengan variabel X, sedangkan untuk harga 1 bungkus permen naga dinyatakan dengan variabel Y. Dengan demikian diperoleh 2 persamaan, yaitu persamaan pertama 2X plus 4Y sama dengan 22.000, dan persamaan kedua 4X plus 2Y sama dengan 26.000. Nah, pada penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik di Scratch, model matematika yang semula berbentuk 2X plus 4Y sama dengan 22.000 dan 4X plus 2Y sama dengan 26.000 terlebih dahulu diubah ke bentuk fungsi, yaitu fungsi Y. Nah, fungsi Y-nya untuk persamaan pertama yaitu Y1 sama dengan 22.000 dikurang 2X per 4. Untuk persamaan kedua fungsi Y-nya Y2 sama dengan 26.000 dikurang 4X per 2. Nah, perubahan bentuk ini dilakukan karena Scratch menggambar grafik dengan menghitung nilai Y berdasarkan setiap nilai X yang diberikan. Dengan demikian, atau dengan kata lain, sprite bergerak sepanjang sumbu X kemudian menghitung nilai Y menggunakan persamaan fungsi sehingga titik-titik koordinat dapat digambar secara berurutan hingga membentuk garis. Nah, hal ini juga bisa digunakan atau diubah bentuk ke dalam fungsi X ya, tidak hanya ke dalam fungsi Y saja. Oke, selain itu perlu diperhatikan untuk penyelesaian SPLDV dengan metode grafik berbantuan Scratch tidak bisa menggunakan nilai harga terlalu besar seperti 22.000 atau 26.000 ini, sehingga harga ini harus kita ubah terlebih dahulu dengan menjadi satuan ribuan rupiah agar koordinat yang digunakan lebih kecil dan sesuai dengan rentang koordinat Scratch tanpa mengubah makna apapun maupun hasil penyelesaian SPLDV tersebut. Jadi nilai fungsi menjadi Y1 sama dengan 22 dikurang 2X per 4, Y2 sama dengan 26 dikurang 4X per 2. Atau bisa diubah atau dituliskan dalam bentuk persamaan, ini Y1 sama dengan C1 dikurang A1X per B1. Dan Y2 sama dengan C2 dikurang A2X per B2. C1, A1, B1 ini diperoleh dari bentuk umum. Dan persamaan ini sudah kalian pelajari di e-modul pada kegiatan kedua. Setelah model matematika diperoleh, kita kembali ke aplikasi Scratch untuk mulai melakukan pengkodean. Nah, sebelum itu kita klik dulu di bagian full screen control untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian pada panggung Scratch yang sudah ada backdropnya, kita ubah atau kita ganti backdropnya dengan backdrop baru yang lebih luas. Gunanya untuk menampilkan bidang koordinat agar lebih jelas. Ini kita ganti. Caranya sama seperti sebelumnya dengan upload backdrop. Oke, kembali kita pilih convert to vector agar backdropnya tampak lebih jelas. Setelah itu kita menuju ke sprite-nya kita pilih, kita klik, lalu kita munculkan kembali, kita pilih di show, kita klik di bagian mata atau show sprite, seperti ini. Ubah dulu posisi X ke 0, posisi Y ke 0. Dan untuk size kita atur kembali, kita perkecil, kita ubah 70. Selain 70, kalau ingin ukuran yang lainnya juga silahkan disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan. Baik, selanjutnya kita ke kode. Ini ada blok-blok kode. Ada motion, look, sound, event, control, sensing, operators, variables, dan my blocks. Nah, kita perlu menambahkan satu lagi blok yang tidak ada di tampilan ini karena kita adalah penyelesaian dengan metode grafik. Kita pilih di bagian add extension, kita klik pen untuk memunculkan garis-garis grafik sumbu X dan Y nya nanti.
Oke, setelah itu kita buat variabel yang kita perlukan dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan yang ini. Nanti variabelnya yaitu A1, B1, C1, dan Y1. Begitu pula dengan persamaan yang kedua, A2, B2, C2, dan Y2. Untuk menambahkan variabel, maka di blok kode ini kita memilih variabel. Nah, ada muncul di sini tulisan make a variable, tinggal diklik saja, kemudian ditambahkan. A1 dituliskan ya. Oke. B1. C1. A2. B2. C2. Selanjutnya, buat pula variabel yang digunakan untuk menentukan koordinat titik-titik pada grafik seperti X, Y1, dan Y2 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, sehingga dari yang kita tuliskan ini nantinya dapat digambar pada bidang koordinat. Oke, kita tambahkan ya. X, Y1, Y2. Tambahkan kembali untuk variabel solusi X dan solusi Y. Ini kita peruntukkan melihat titik perpotongan yang terbentuk nanti di grafik. Oke, tampilan di panggungnya yang ada di backdrop sudah terlihat nilai A1, B1, C1, dan seterusnya itu nilainya masih 0. Karena ini kita belum memasukkan nilai-nilai dan juga belum memasukkan persamaan. Nah, setelah seluruh variabel ini dibuat, kita boleh menghilangkan agar tidak menghalangi panggungnya. Nah, ini kan menghalangi backdrop yang sudah kita taruh di panggung Scratch. Nah, untuk menghilangkan variabel ini, klik tanda panah yang di warna biru ini kita klik saja sehingga hilang. Saat kita klik, hilang yang di panggung. Oke, seperti ini tampilannya bersih agar nanti koordinat grafiknya itu terlihat dengan jelas. Setelah seluruh variabel kita buat, kita beralih ke code, lalu kita cari blok event. Nah, kita ambil atau kita tambahkan blok when green flag clicked. Green flag itu bendera hijau ya. Nah, blok ini kita tarik, kita pindahkan ke halaman samping, kita lepaskan. Nah, blok ini yaitu sebagai tanda bahwa program akan mulai dijalankan ketika bendera hijau diklik. Ini bendera hijau yang akan kita klik nanti di sini. Oke, selanjutnya kita ke blok pen, kita klik blok pen, lalu kita pilih erase all. Erase all ini kita tarik, kita pindahkan di blok when green flag click ke tadi. Nah, seperti ini. Nah, blok erase all ini untuk menghapus seluruh gambar yang pernah digambar sebelumnya sehingga bidang koordinat kita itu kembali kosong. Nah, setelah itu kita beralih ke code atau kode looks. Di kode look kita gunakan block height, cari yang block height. Kita ambil, kita geser, kita tambahkan, lalu kita simpan di bawah erase all tadi. Nah, block height ini agar spirit tidak terlihat saat proses menggambar berlangsung, sehingga spirit kita tidak menghalangi koordinat atau bidang koordinat kita. Nah, kemudian setelahnya kita atur ketebalan garis dengan memilih blok pen, lalu ke set, karena tadi kita ingin mengatur ketebalannya. Set pen size to, kita tarik, kita tambahkan, kita simpan di bawah height. Nah, kembali kita perjelas bahwa set pen size to ini untuk mengatur ketebalan garis ya, dan agar garis koordinat itu tampak rapi. Berikutnya, kita buat sebuah variabel bernama X dengan memilih kode variabel. Lalu kita pilih yang blok set A1 to 0, kita tambahkan di bawah set pen size to. Kita lepaskan seperti ini. Nah, untuk A1 variabelnya kita ubah menjadi X. Kita cari. Nah, angka 0 sebelah ini kita ganti. Kita atur nilainya menjadi minus 240. Cara menggantinya tinggal diklik saja di bagian itu, lalu kita tuliskan minus 240. Nah, 240 ini, minus 240 ini merupakan batas kiri panggung Scratch.
Nah, selain itu, selain dia batas kiri panggung scratch, titik minus 240 juga sebagai titik awal kita menggambar garis vertikal nanti. Oke, selanjutnya kita ke kode kontrol, kita pilih repeat, kita tambahkan di bawah set X to minus 240, lalu kita ganti angka 10 menjadi 25. Nah, ini adalah untuk menggambar 25 garis vertikal di panggung scratch kita. Nah, pada setiap pengulangan, pena diangkat menggunakan pen up, sehingga kita beralih ke code, kita pilih kode pen, lalu kita pilih blok pen up. Kita tambahkan di tengah-tengah dari blok repeat tadi, simpan di sini. Nah, kemudian sprite tadi dipindahkan ke posisi X, minus 180 dengan cara kita memilih kode motion, yaitu beralih ke go to X. Kita tambahkan di bawah pen up. Nah, untuk variabel X-nya, angka 0 ini kita ganti dengan nilai variabel X. Kita ambil dari kode variabel, kemudian kita ambil variabel yang sudah kita buat sebelumnya, kita tarik, kita masukkan ke kolom dengan cara menarik dan menempatkannya di kolom tersebut. Nah, cara menempatkannya jika dia sudah putih seperti ini, putih lingkarannya, nah maka harus baru dilepaskan. Nah, untuk nilai Y-nya kita buat menjadi minus 180. Nah, ini minus 180 juga dikatakan sebagai batas bawah dari panggung scratch. Batas bawah panggung scratch kita. Oke, baik. Kemudian pena atau pen diturunkan dengan memilih blok pen down. Oke, kita beralih ke kode pen, kita klik kode pen, kita pilih blok pen down. Kita taruh di bawah go to X seperti ini. Kita tambahkan di sini. Nah, kemudian untuk menggambar garis lurus hingga titik X, 180, kita kembali ke motion, kode motion. Kita pilih kembali go to X 0Y0, kita tambahkan di bawah pen down seperti ini. Dan untuk X, untuk nilai X kita ganti dengan variabel X yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita klik kode variabel, lalu kita ambil variabel X kita masukkan ke nilai X. Nah, ini sudah berubah putih, baru kita lepaskan. Nah, untuk nilai Y-nya di sini kita ubah atau kita atur menjadi 180. Nah, 180 ini merupakan batas atas dari panggung scratch kita. Baik, setelah itu, setelah satu garis selesai digambar, nilai variabel X ditambah sebesar 20. Nah, untuk tahap ini kita masuk ke kode, kita pilih variabel. Nih, kemudian kita cari yang change, mengubah. Ini kita tambahkan di bawah go to X. Nah, di bawahnya. Jangan di bawah tanda panah, tapi di bawah go to X. Nah, A1-nya, karena kita ingin melihat nilai variabel X yang ditambahkan nantinya, maka ini variabel A1 kita ubah menjadi variabel X. Nah, untuk by 1, angka 1 ini kita buat atau kita atur atau kita ubah. Kita ubah menjadi 20. Nah, 20 ini merupakan jarak antar garis atau ukuran setiap kotak grid koordinat kita nanti. Sehingga sprite nanti berpindah ke posisi berikutnya untuk menggambar garis vertikal selanjutnya. Sebelum beralih ke coding yang lain, kita munculkan terlebih dahulu garis vertikal yang kita buat pada backdrop atau panggung scratch kita. Nah, caranya dengan mengklik bagian coding atau dengan mengklik bendera hijau. Seperti ini. Kita klik coding. Klik. Nah, di sini muncul garis-garis vertikal sebanyak 20 garis vertikal, 25 garis vertikal pada backdrop. Kemudian di sini sprite juga hilang. Ini karena kita sudah menyembunyikannya dari kode hide. Setelah itu, setelah seluruh garis vertikal selesai dibuat, kita beralih ke kode dan kita pilih variabel. Nah, di variabel kita ambil blok set A1 to 0, kita taruh, kita geser, kita pindahkan. Kita tambahkan ke coding kita sebelumnya. Seperti ini.
kita atur A1 menjadi X. Kemudian angka 0 di sini kita ubah menjadi minus 180. Nah, minus 180 ini batas bawah panggung script yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, nilai variabel X yang diubah menjadi minus 180 ini sebagai persiapan untuk menggambar garis horizontal. Nah, langkah berikutnya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu kita ke kode, kita pilih control, kita cari pengulangan atau repeat. Kita pindahkan, kita letakkan di bawah set X to minus 180 tadi. Nah, karena tampilannya sudah sampai ke bawah, kita tarik, kita scroll ke atas. Ini tarik ya. Kita tekan ke bawah seperti ini. Oke. Nah, blok repeat ini untuk memindahkan sprite kita dari sisi kiri ke sisi kanan bidang koordinat sehingga terbentuk kumpulan garis horizontal nantinya. Untuk membuat garis horizontal, nilai repeat 10 ini kita ganti dengan angka 19. Nah, nilai 19 ini merupakan jumlah garis horizontal yang kita gambar nanti yang muncul di backdrop sketch-nya. Lalu kita beralih ke kode, ke code, kita pilih pen. Seperti sebelumnya, kita ambil pen up. Kita taruh di bawah repeat 19 di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita masuk ke go to atau motion, kode motion, kita pilih ke blok go to, kita pindahkan ke bawah pen up. Nah, untuk X di sini kita ubah menjadi minus 240. Minus 240 batas kiri panggung scratch. Batas kiri panggung scratch. Nah, untuk variabel Y-nya di sini kita taruh variabel X dengan mengklik kode variabel. Kemudian kita pilih variabel X, kita pindahkan, kita masukkan ke dalam kolom yang ada tulisan 180. Sudah lingkaran putih baru kita lepaskan. Selanjutnya kita ambil kode pen, kita pilih pen down, kita taruh di bawah go to X minus 240 Y X. Kita letakkan atau kita tambahkan di bawahnya. Lalu kita kembali ke kode motion. Di kode motion kita ambil blok go to X seperti sebelumnya, kita tambahkan di bawah pen down. Nah, untuk angka atau nilai yang ada di sebelah X ini tetap kita biarkan tetap 240. Dan untuk yang Y-nya kita ubah menjadi variabel X. Kita ke kode, kita pilih variabel, kita tarik variabel X kita masukkan ke dalam kolom Y. Seperti ini. Lalu kita ubah variabel X kita ke kode variabel, kita ambil blok yang change, kita pindahkan, kita tambahkan di bawah go to X. A1 kita ubah X-nya, kita ubah menjadi variabel X. Kemudian Y1 ini kita ubah menjadi 20. Nah, nilai 20 ini menandakan jarak antar grid ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, dari kombinasi garis vertikal dan horizontal tersebut, kita dapat menghasilkan sebuah bidang koordinat kartesius yang akan digunakan sebagai media menggambar grafik SPLDP. Nah, untuk memunculkan garis horizontal, bisa kita klik bendera hijau. Setelah seluruh garis horizontal selesai digambar, langkah berikutnya adalah mempertegas sumbu utama pada bidang koordinat. Nah, cara ini kita kembali atau beralih ke code, kita pilih kode pen, kemudian kita ambil blok set pen size 2. Kita tarik, kita tambahkan di bawah repeat atau di bawah tanda panah. Nah, untuk angka 1 kita ganti menjadi angka 3. Nah, karena ini kita ingin mengubah ketebalan. Nah, ubah ketebalan menjadi angka 3 pada blok set pen size 2 dibuat agar sumbu X dan sumbu Y terlihat lebih jelas dibandingkan dengan garis-garis grid yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita beralih ke kode pen. Kita angkat pen menggunakan blok pen up. Kita taruh di bawah set pen size 2. Kemudian kita pindahkan sprite ke titik minus 240,0 dengan memilih kode motion, kita ambil blok go to X Y. Nah, angka 240 di sebelah X kita ubah menjadi minus 240 dan untuk angka yang di sebelah Y kita ubah menjadi 0. Setelah berada pada posisi tersebut, kita pilih pen pada kode pen. Karena untuk menurunkan, maka kita pilih blok pen down. Kita tarik blok pen down, kita taruhkan di bawah go to X tadi.
Dan kita pilih kode motion kembali, kita ambil atau kita pilih blok go to X, kita taruh di bawah pen down. Nah, karena kita ingin menggerakkan sprite hingga titik 240,0, maka untuk angka di sebelah X ini tetap dibiarkan 240, namun untuk angka yang di Y, di sebelah Y ini yang 180, kita ubah menjadi 0. Oke, langkah ini akan menghasilkan garis horizontal yang berfungsi sebagai sumbu X. Berikutnya, angkat kembali pen dengan beralih ke kode pen. Memilih blok pen up. Kita taruh, kita tambahkan di bawah go to X. Dan kita pindahkan sprite kita ke titik 0,-180 dengan memilih kode motion, kembali kita ambil blok go to X. Kita taruh di bawah pen up. Nah, untuk go to X atau gerakan sprite kita di tahap ini, untuk 240 kita ganti menjadi 0. Dan untuk yang di sebelah Y, kita ganti menjadi minus 180. Setelah itu, kita turunkan pen dengan memilih kode pen, mengambil atau memilih blok pen down. Kita taruhkan di bawah go to X. Dan gerakan sprite menuju titik 0,180 dengan cara memilih kode motion seperti sebelumnya. Kemudian kita ambil blok go to X. Nah, untuk yang 240 ini kita ganti menjadi 0. Dan untuk angka di sebelah Y kita ganti tetap 180. Proses ini akan menghasilkan garis vertikal yang berfungsi sebagai sumbu Y. Dengan demikian, bidang koordinat kartesius telah lengkap dan siap digunakan untuk menggambar grafik persamaan linier, sehingga langsung bisa kita munculkan dengan mengklik bendera hijau. Oke, tampilannya menjadi seperti ini. Bidang koordinat kartesius yang sudah kita buat ini sudah lengkap karena sudah ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, setelah bidang koordinat ini selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memasukkan koefisien dari model matematika SPLDV ke dalam variabel yang telah disiapkan. Nah, untuk memasukkan variabel ini, kita beralih ke kode, kita klik kode variabel, kita pilih set, blok set A1 to 0, kita tambahkan di bawah go to X, Y. Seperti ini. Nah, untuk A1, kita ubah angka 0 di sampingnya menjadi angka 2, atau kita isi dengan angka 2 variabel A1. Lalu kita ambil kembali blok set yang baru, kita pindahkan, kita tambahkan di bawah set A1, set variabel A1 seperti ini. Kita ubah variabelnya menjadi variabel B1. Nah, nilainya kita isi dengan 4. Kemudian kita ambil kembali blok set yang baru, kita tambahkan di bawah blok set variabel B1, kita ubah variabelnya dengan variabel C1. Nah, nilainya diisi dengan angka 25. Selanjutnya, kita kembali menambahkan set baru dari blok set sebelumnya. Kita tambahkan di bawah set variabel C1, namun untuk variabelnya kita ubah menjadi A2. Nilainya atau angkanya kita isi 4. Kembali kita ambil blok set baru, kita tambahkan, kita ubah variabelnya menjadi B2. Nilainya atau angkanya kita isi 2. Kita ambil kembali blok set baru, variabelnya kita ganti dengan C2. Nah, isi angkanya dengan nilai 26. Nilai-nilai tersebut berasal dari model matematika yang telah disederhanakan sebelumnya, yang mana sudah disederhanakan ke dalam satuan ribu rupiah. Seperti ini. Nah, ini kan model matematika kita di soal latihan atau di permasalahan soal 2x plus 4y sama dengan 22.000 dan 4x plus 2y sama dengan 26.000. Karena diskresinya untuk metode grafik tidak bisa menampilkan nilai yang terlalu besar, maka model ini bisa kita ubah menjadi 2x plus 4y sama dengan 22, 4x plus 2y sama dengan 26.
Oke, penyimpanan koefisien ke dalam variabel ini bertujuan agar program dapat menghitung nilai koordinat secara otomatis tanpa perlu menuliskan persamaan secara berulang. Oke, selanjutnya kita beralih dengan mengatur warna pen menjadi warna yang sesuai dengan keinginan kita. Kita beralih ke kode pen. Kita pilih blok set pen color to. Kita taruh di bawah set pen. Kemudian ini kita atur dengan mengklik kolom yang ada di sini. Kalian bebas untuk memilih warna yang kalian sukai. Nah, kebetulan di sini saya ambil warna merah agar lebih kontras terlihat perbedaan garisnya. Nah, merah ini juga sebagai penanda grafik persamaan pertama nantinya. Kemudian kita ubah ketebalan pena menjadi 1 agar garis grafik terlihat rapi. Jadi untuk mengubahnya kita tetap di kode pen, lalu kita pilih blok set pen size 2, set pen size 2 seperti ini. Kita biarkan menjadi 1. Setelah itu kita angkat pena dengan menggunakan blok pen up. Ini kita tarik, kita tambahkan di bawah set pen size 2 tadi. Dan atur nilai awal variabel menjadi minus 12. Nah, kita atur dengan mengklik kode variabel. Kita ambil blok set A1 to 0. Kita taruh di bawah pen up. Kita tambahkan di sini. Nah, A1-nya, variabel A1 kita ganti dengan variabel X. Nah, untuk nilainya kita ubah menjadi minus 12. Nilai minus 12 ini dipilih sebagai titik awal penggambaran grafik pada sisi kiri bidang koordinat. Berikutnya, gunakan blok repeat dari kode kontrol. Kita pilih repeat 10 ini, kita pilih blok, kita taruh di bawah set, seperti ini. Kita turunkan. Lalu, repeatnya kita ubah sebanyak 25 kali. Nah, 25 ini untuk menghitung dan menggambar titik-titik pada grafik. Pada setiap pengulangan, Scratch menghitung nilai variabel Y1 menggunakan rumus C1 min A1 dikali X dibagi B1 seperti persamaan sebelumnya. Persamaan pertama, yang merupakan hasil transformasi persamaan umum SPLDV ke bentuk fungsi Y. Dengan rumus tersebut, setiap perubahan nilai X akan menghasilkan nilai Y pada Scratch yang sesuai dengan persamaan ini, persamaan pertama. Nah, untuk tahap ini, tahap untuk memasukkan persamaan pada Scratch yang kita lakukan, kita mulai ke kode variabel. Kecilkan dulu, minimize. Variabel, lalu kita pilih set A1 to 0, kita taruh di bawah repeat. Kemudian kita ubah variabel A1 ini menjadi variabel fungsi Y1. Nah, untuk di bagian angka 0 ini, kita melakukan pengkodean dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama, kita pilih di kode operator, pilih yang blok pembagian. Operator, kita pilih blok pembagian ini. Kemudian kita tarik, kita masukkan ke dalam lingkaran ini, 0 ini. Lalu kemudian, di dalam operator atau blok pembagian tadi, kita tarik blok pengurangan, kita masukkan ke dalam lingkaran yang sebelah kiri. Seperti ini. Lalu tahap selanjutnya, kita tarik kembali blok perkalian, kita masukkan ke dalam lingkaran blok pengurangan yang di sebelah kanan. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Oke, setelah itu kita memasukkan variabel-variabelnya. Kita masukkan, yang pertama adalah variabel C1. Untuk memasukkan variabel, kita ke kode variabel, kita ambil C1 karena ini adalah persamaan pertama atau fungsi Y1. Kita taruh di lingkaran operator pengurangan di sebelah pojok kiri ini. Kita simpan di sini. Kemudian kita tarik variabel A1 sesuai dengan persamaan. 1 kita masukkan ke dalam blok perkalian.
seperti ini. Kemudian kita tarik variabel X. Kita simpan di blok operator perkalian. Nah, untuk yang terakhir, kita ambil variabel B1, kita masukkan di operator atau blok operator pembagian seperti ini. Nah, ini merupakan fungsi pertama atau fungsi persamaan Y1 yang merupakan persamaan pertama. Nah, seperti ini. Y1, C1 dikurang A1 dikali X dibagi dengan B1. Selanjutnya, setelah nilai Y diperoleh, sprite kita pindahkan ke koordinat lain yaitu X 20 dan Y 20. Untuk memindahkan sprite, kita ke blok motion, kita ambil blok go to X, kita simpan di bawah atau kita tambahkan di bawah set persamaan dari Y1 tadi. Nah, untuk bagian nolnya ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, koordinat X itu kita ganti dengan koordinat X dikalikan dengan 20. Nah, untuk discrete kita pilih kodenya yaitu kode operator karena ada pengalian, maka kita pilih blok perkalian, kita masukkan di lingkaran di samping X. Nah, begitu pula dengan Y. Nah, sebelum kita ke Y, kita ubah dulu atau kita masukkan dulu variabel X di dalam lingkaran ini. Kita klik kode variabel, kita tarik X, lalu kita simpan di sini. Tadi sprite-nya dipindahkan ke koordinat X dikalikan 20, maka ini yang di sebelah X dikali 20, kita tulis 20. Nah, untuk yang di sumbu Y atau koordinat Y, ini sama seperti yang sebelumnya, seperti yang X tadi, kita ambil operator perkalian, ini kita simpan di 180. Nah, lalu Y-nya kita ganti dengan Y1. Nah, lingkaran ini kita isi dengan Y1. Seperti ini, sudah kelihatan lingkaran putihnya, baru kita taruh. Nah, untuk sebelahnya sama, kita masukkan 20. Perkalian dengan angka 20 ini dilakukan sebagai faktor skala agar satu satuan pada bidang koordinat matematika ditampilkan menjadi 20 piksel di Scratch, sehingga grafik yang kita buat tampak lebih besar dan mudah diamati. Tahap selanjutnya, kita akan membentuk garis lurus grafik pada persamaan pertama. Untuk tahap ini, kita pilih kode kontrol, lalu kita cari blok if then. Nah, blok if then. Kita tarik, kita tambahkan di bawah blok go to X, seperti ini. Nah, untuk tanda kurung siku ini, kita isi dengan kode operator blok sama dengan. Kita taruhkan, sudah ada lingkar putih, kita taruhkan di sini. Nah, ini untuk blok operator yang sama dengan, kita gunakan untuk membuat posisi X sama dengan minus 12. Maka kita isi kolom ini dengan variabel X. Kita pilih kode variabel, lalu kita tarik X, kita isikan di sini. Dan 50-nya kita ganti dengan nilai minus 12. Nilai minus 12 ini merupakan nilai awal sebagai batas agar grafik tidak keluar dari area panggung. Lalu, setelahnya kita pilih kode pen. Kita tambahkan blok pen down. Kita taruh di dalam atau di tengah dari blok if then tadi seperti ini. Kita tempatkan di sini. Nah, blok pen down ini bertujuan agar pen mulai menggambar dari titik pertama. Oke, selanjutnya kita ke kode variabel. Kita pilih change atau kita pindahkan change variabel A1 by 1. Kita pindahkan atau kita tambahkan di bawah pen down, tapi dihalangi oleh garis seperti ini. Nah, A1-nya kita ubah menjadi variabel X. By 1 angka atau nilai ini tetap 1. Nah, hal ini menandakan bahwa pada setiap perubahan nilai X, sprite akan bergerak menuju titik berikutnya, sehingga seluruh titik terhubung dan membentuk garis lurus yang merupakan grafik dari persamaan pertama. Nah, setelah ini lalu kita beri warna garis lurus tersebut dengan mengklik kode pen, lalu pilih Set Pen Color to.
set pen color tool, kita taruh di bawah panah seperti ini, kita tambahkan di sini. Ini warnanya boleh diubah dengan warna kesukaan atau warna favorit kalian ya. Nah, di sini saya memberikan atau menambahkan warna hijau seperti ini. Lalu tambahkan pula blok pen up di bawah set pen color tool. Nah, hal ini merupakan atau berarti bahwa sprite berhenti menggambar dan dapat berpindah ke lokasi lain karena sudah selesai menggambar satu garis grafik. Setelah kita menggambar garis persamaan pertama, maka selanjutnya kita akan menggambar garis pada persamaan kedua. Nilai X diatur kembali menjadi negatif 12 dengan menggunakan kode variabel blok set A1 to 0. Kita tambahkan di bawah pen up, lalu ubah variabel A1 menjadi variabel X. Atur nilai menjadi minus 12. Dan kemudian kita melakukan perulangan sebanyak 12 kali dengan menggunakan kode kontrol block repeat. Kita naikkan dulu. Untuk menaikkan, kita bisa klik di halaman yang kosong seperti ini. Kita pilih blok, tambahkan di bawah set seperti ini. Lalu nilai ini diubah, nilai 10 diubah menjadi 25. Dengan menggunakan kode kontrol block repeat, nilai X akan bergerak dari minus 12 hingga 12. Ini berarti setelah 25 kali perulangan, grafik selesai digambar pada bidang koordinat Scratch tanpa keluar dari area panggung. Pada setiap perulangan, Scratch menghitung nilai Y2 menggunakan persamaan garis kedua. Nah, untuk selanjutnya, kita memasukkan persamaan kedua untuk menggambar persamaan garis kedua. Persamaan kedua yaitu dalam bentuk Y2 sama dengan C2 dikurang A2 dikali X per B2. Nah, untuk memasukkan persamaan pada Scratch, sama dengan cara kita memasukkan persamaan pertama, yaitu dengan memilih kode variabel. Lalu kita cari blok set variabel A1 tuh. Kita taruh di tengah-tengah blok repeat. Kemudian A1 variabelnya diganti dengan Y2 karena persamaan kedua. Nah, untuk kolom yang ada di sebelah tuh, kita masukkan kode operator dengan beberapa tahapan. Tahapannya juga sudah kita lakukan seperti tahapan pada persamaan pertama. Nah, kita pilih operator, lalu kita tambahkan operator pembagian, kita masukkan, lalu kita masukkan kembali blok operator pengurangan di sebelah kiri operator pembagian, sebelah sini kita masukkan, lalu kita masukkan atau kita tambahkan blok operator perkalian dan kita taruh di sebelah kanan blok pengurangan tadi. Nih, ya, perkalian ditaruh di sebelah sisi kanan operator blok operator pengurangan. Baik, sekarang kita memasukkan variabel-variabel pada persamaan kedua. C1 C2, mohon maaf. C2 kita masukkan, lalu kita masukkan A2, kita masukkan X, dan kita masukkan B2. Kita cek kembali apakah sudah benar yang kita masukkan. C2, A2, X, B2. Selanjutnya, setelah nilai Y2 diperoleh, sprite bergerak menuju koordinat X dikali 20 dan Y2 dikali 20 untuk menggambar garis kedua. Nah, untuk menuju koordinat X dikali 20 dan Y2 dikali 20, kita menggunakan kode motion.
kita gunakan blok GoToX, taruh di bawah blok set. Selanjutnya, di dalam kolom di sebelah variabel X ini atau suhu X, ini kita masukkan operator blok perkalian. Hal yang sama pula untuk yang di Y, kita masukkan blok perkalian seperti ini. Kemudian kita isikan kolom X-nya dengan X dikalikan 20, Y2 kita masukkan, kita kalikan 20. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita pastikan posisi X pada titik awal dengan memasukkan kode kontrol. Kita pilih blok if, then. Kita taruh di, atau kita tambahkan di bawah blok GoToX tadi. Kemudian tambahkan kode operator di dalam kolom if, then. Kita ambil blok sama dengan. Seperti ini. Lalu, kita pilih atau kita tambahkan X atau kita masukkan X di sini dan kita atur nilai X menjadi minus 12. Ini untuk memastikan bahwa posisi X itu berada pada titik awal. Lalu gunakan kode pen blok pen down. Kita masukkan di tengah-tengah ini. Oke, baik. Nah, kita masukkan blok pen down untuk mulai menggambar dari titik pertama. Lalu tempatkan di bawah blok if seperti ini. Dan terakhir nilai X ditambah 1 dengan menggunakan kode variabel blok change. Kita tambahkan di bawah pen down tapi dihalangi oleh blok seperti ini. Nah, kita ganti, kita ubah A1-nya menjadi X. Nah, ini dibiarkan tetap 1 ya. Dari sini, seluruh titik pada persamaan kedua akan terhubung, sehingga terbentuk 2 garis pada bidang koordinator. Nah, kedua garis inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan titik perpotongan yang merupakan solusi dari SPLDP menggunakan metode grafik. Jadi, dapat kita katakan, pada tahap ini kita sudah selesai menggambar 2 garis perpotongan yang berasal dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini bisa kita jalankan programnya untuk melihat garis-garis yang sudah kita gambar, yaitu garis persamaan pertama dan garis persamaan kedua, dengan mengklik bendera hijau di atas ini. Oke, baik. Nah, di sini sudah tampak ada titik perpotongan dari 2 garis yang sudah kita gambar. Dari sini, kita mendapatkan titik perpotongan yang merupakan solusi dari persoalan sebelumnya. Nah, bisa kita lihat dalam setiap kotak ini adalah satuan dari scratch-nya, sehingga kalau kita hitung, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sumbu X, maka di sini adalah solusi X-nya sama dengan 5. Dan untuk yang di sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3. Nah, di sini terlihat bahwa di sumbu Y untuk solusi Y-nya sama dengan 3. Atau dapat kita tuliskan titik perpotongannya 5,3. Karena solusi X yang terlihat dari grafik kita tadi, koordinat kartesian kita tadi, solusi X-nya sama dengan 5 dan solusi Y-nya sama dengan 3. Sehingga titik perpotongannya 5,3. Nah, karena kita sudah mendapatkan titik perpotongannya, maka selanjutnya kita buat pengkodean untuk menampilkan hasil agar tampak jelas dan menarik pada backdrop script kita nantinya. Kita masukkan ke kode variabel. Kita beralih ke kode variabel, lalu kita pilih blok set variabel A12. Kita tambahkan di bawah tanda panah ini. Kita tarik dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita ubah variabel A1 menjadi solusi X. Ini kita ubah menjadi solusi X. Lalu kita
atur nilainya menjadi solusi X yang tadi kita dapatkan dari titik perpotongan koordinat sumbu X di sini, yaitu 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tuliskan di sini 5. Kemudian kita ambil kembali blok set A1 to 0, kita taruh di bawah set solusi X, kita ubah variabel A1-nya menjadi variabel solusi Y. Nah, untuk solusi Y tadi kita sudah mendapatkan 3 dari perpotongan grafik yang sudah kita gambar, 1, 2, 3 di sini Y-nya, maka kita tuliskan di sini 3. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan blok set pen color 2. Set pen color 2. Nah, kita bisa mengubah warna-warnanya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan warna favorit kalian. Nah, di sini saya ubah menjadi warna biru agar terlihat kontras. Oke, seperti ini sudah. Lalu, nah warna ini kita gunakan agar titik solusi dapat dibedakan dengan grafik yang sudah digambar. Lalu tambahkan pen up. Nah, pen up ini kita tambahkan agar tidak meninggalkan garis tambahan yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu setelah itu, sprite bergerak ke koordinat solusi X dan solusi Y dengan menggunakan kode motion. Blok go to X, Y. Kita taruh di bawah pen up. Lalu tambahkan kode operator pada blok perkalian. Nah, kita tambahkan di kedua sisi seperti ini. Oke, untuk di sebelah ini kita isi dengan solusi X. Kita tambahkan dengan solusi X. Ini kita isi dengan 20. Ini solusi Y. Tambahkan solusi Y. Nah, ini kita tulis 20. Karena kita tadi tujuannya untuk dikalikan 20 agar sesuai dengan skala koordinat pada panggung Scratch. Nah, sprite berada posisi yang tepat dalam tahapan ini. Maka kita gunakan kode pen blok stem. Kita beralih ke kode pen, kita ambil blok stem, kita taruh di bawah sini. Nah, pen blok stem untuk meninggalkan cap pada titik tersebut sehingga posisi solusi terlihat jelas. Terakhir, kita gunakan kode event block broadcast. Nah, pada tampilan message-nya ini kita buat message baru atau new message. Kita tulis dengan tampilkan hasil. Oke. Tampilkan hasil seperti pesan untuk menampilkan hasil nilai koordinat solusi atau tambahan lainnya. Dengan broadcast, program menjadi lebih terstruktur karena setiap bagian dapat dijalankan secara terpisah namun tetap saling terhubung. Sekarang, ayo kita beralih ke sprite yang baru. Untuk beralih ke sprite yang baru, kita dapat menambahkan sprite dengan cara choose a sprite seperti ini. Dan ini juga seperti pada awal kita membuka program Scratch. Nah, ini adalah sprite bawaan dari Scratch. Nah, namun untuk tutorial saya ini, saya menggunakan sprite Mei yang saya buat sendiri. Saya upload sprite Mei yang sedang merayakan perayaan Cap Gome di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Oke, seperti ini. Ini bisa kita atur posisinya. Ini sepertinya terlalu besar, maka size-nya bisa kita ubah, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Ini saya kecilkan menjadi 70. Oke, tampilannya seperti ini. 80 saja. Oke, baik. Kita posisikan di sebelah kantong permen naga dan barongsai. Nah, pada bagian ini, program bertugas menampilkan hasil akhir berupa koordinat titik potong yang telah dihitung sebelumnya. Pertama, kita ke kode event. Lalu kita pilih blok when green flag clicked. Seperti ini, kita pindahkan ke halaman samping. Lalu kita pilih kode loops. Kita cari height.
kita tambahkan di bawah block when green flag clicked, seperti ini. Nah, coding ini berarti bahwa saat bendera hijau diklik, sprite yang digunakan untuk menampilkan informasi akan langsung disembunyikan menggunakan block hide. Hal ini bertujuan agar kotak informasi tidak langsung muncul sebelum proses perhitungan selesai. Selanjutnya, sprite akan menunggu hingga menerima pesan tampilkan hasil dengan menggunakan kode event. Lalu kita cari block when I reset. Kita tambahkan di bawah hide seperti ini. Nah, pesan ini dikirim oleh script sebelumnya setelah titik solusi berhasil dihitung dan ditampilkan pada grafik. Setelah menerima pesan tersebut, sprite akan muncul kembali menggunakan block show yang kita dapatkan dari kode looks. Block show kita tambahkan di bawah block when I reset tadi. Kemudian sprite berpindah ke posisi X dan Y dengan menambahkan kode motion. Kita ambil atau kita tambahkan block go to X Y. Nah, untuk angka yang ada di sini sudah sama atau sudah sesuai dengan angka yang ada di bawah panggung scratch-nya, yaitu minus untuk sumbu X-nya itu minus 121 dan sumbu Y-nya ada minus 29. Oke, posisi ini boleh diatur sesuai dengan kebutuhan asalkan nanti teks yang tampil tidak menutupi grafik atau berada di bawah panggung. Terakhir, kita pilih kode looks. Lalu kita cari block say hello. Kita tambahkan di bawah block go to X Y. Nah, untuk block say ini digunakan untuk menampilkan informasi hasil kepada pengguna. Teks yang ditampilkan disusun menggunakan beberapa blok join. Nah, ini nanti akan kita tambahkan dengan kode operator block join. Nah, karena kalimat yang akan kita buat itu adalah titik potong sama dengan solusi X, solusi Y, maka kita membutuhkan ada 4 join. Nah, kita masukkan ke dalam kolom hello seperti ini. Kita ambil lagi blok join, kita masukkan ke banana. Kembali kita ambil, kita masukkan ke banana. Dan kita tambahkan ke banana lagi seperti ini. Ada 4 join. Nah, untuk yang di Apple, ada tulisan Apple di sini, kita tuliskan titik potong sama dengan buka kurung, dan Apple yang di sebelahnya kita tarik solusi X dari kode variabel. Kita tarik, kita simpan di sini. Nah, untuk join yang di tengah, yang tulisan Apple ini, kita ganti dengan tanda koma. Untuk join Apple yang di sebelahnya, kita masukkan variabel solusi Y seperti ini. Dan untuk kolom banana, kita ganti dengan tanda tutup kurung. Nah, tampilannya seperti ini. Dengan demikian, pengguna tidak hanya dapat melihat letak titik potong pada grafik, tetapi juga mengetahui nilai koordinatnya secara langsung dalam bentuk teks. Nah, ini kita sudah selesai mengcoding di dalam script untuk penyelesaian SPLDP dengan metode grafik. Nah, untuk melihat hasilnya, kita dapat mengoperasikannya atau menjalankannya dengan mengklik bendera hijau. Seperti ini. Nah, titik potongnya 5,3. Karena untuk yang sprite pertama terlalu besar ukurannya, ini boleh kita atau bisa kita atur kembali atau kita perkecil dengan cara mengklik sprite ini, sprite awal, lampu lampion. Kemudian kita atur size-nya menjadi 20. Ini sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan keperluan, bisa disesuaikan 20, 30 dan seterusnya. Oke, kita kembali mengklik bendera hijau untuk menjalankan. Nah, seperti ini. Sebagai pengingat, nilai titik potong yang ada di Scratch adalah nilai yang telah disederhanakan. Karena panggung Scratch tidak bisa menggunakan nilai harga terlalu besar untuk penyelesaian metode grafik. Sehingga, jika ingin ke bentuk sebelumnya, silahkan diubah titik potong tersebut dengan dikalikan 1000. Ini adalah model awal matematikanya. Saat titik potong tadi dikalikan 1000, maka titik perpotongannya adalah 5000, 3000. Nah, dari sini solusi yang diperoleh, harga 1 bungkus permen barongsai adalah 5000 dan harga 1 bungkus permen naga adalah 3000. Selain itu, kita juga dapat menampilkan variabel-variabel yang kita buat atau yang kita masukkan ke dalam pengkodingan.
Caranya adalah dengan menceklis kotak di samping variabel. Contohnya seperti ini. Kita klik kotak yang ada di samping variabel A1. Maka dia akan tampil pada panggung scratch atau pada backdrop. Nah, kita coba ke variabel yang lainnya. Ketiga, solusi X, solusi Y. Maka seperti ini tampilannya. Baiklah, setelah seluruh program selesai, simpan proyek dengan memilih menu file. Lalu pilih Save to your computer. Klik. Maka script yang sudah kita buat sudah tersimpan di perangkat laptop. Nah, apabila ingin membuka kembali proyek yang telah dibuat, gunakan menu Load from your computer. Kita klik. Lalu kita pilih file Scratch yang sudah kita simpan sebelumnya. Oke, ini ya. Ini adalah yang sudah kita simpan pada laptop kita. Oke, demikian tutorial penggunaan media Scratch dalam menyelesaikan permasalahan SPLDP menggunakan metode grafik. Melalui media ini, peserta didik tidak hanya memperoleh hasil akhir penyelesaian, tapi juga dapat melihat proses pembentukan grafik kedua persamaan hingga menemukan titik potong sebagai solusi SPLDP. Selanjutnya, silahkan kerjakan proyek yang terdapat pada kegiatan belajar di e-modul sebagai latihan untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai metode grafik berbantuan Scratch. Selamat belajar dan sampai jumpa!